Indonesia memang dikenal sebagai surganya wisata alam. Malah, berbagai tempat wisata di pulau-pulau di dalam negeri ini menyimpan keindahan alam yang gak ada habisnya untuk dieksplorasi. Tapi, di balik wisata alam yang cantik, ternyata ada kisah mistis dan gaib yang masih dipercaya oleh kebanyakan masyarakat di beberapa tempat wisata, khususnya di Pulau Jawa. Mereka juga meyakini bahwa destinasi wisata ini merupakan tempat yang sangat misterius, bahkan bisa dibilang angker. Masa iya sih? Mitos atau nyata ya sob? Gunung Merbabu di daerah Jawa Tengah memang punya keindahan alam yang bikin banyak orang tertarik untuk melihatnya dari dekat. Nggak heran nih sob, banyak yang memutuskan untuk melakukan pendakian ke Merbabu. Tapi di tempat wisata ini juga ada tempat atau kisah mistis dan angker loh sob. Salah satunya adalah Jembatan Setan. Jadi, salah satu mitos ternama di Gunung Merbabu, pendaki yang menuju puncak Merbabu mau nggak mau harus melewati jembatan ini. Dari sebutannya, mungkin udah kebayang kalau jembatan ini sering memakan korban. Soalnya, Jembatan Setan adalah jalan sempit di mana kanan dan kirinya adalah jurang. Tapi, ada kisah mistis yang nyebutin kalau di jembatan ini sering ada penampakan anak kecil yang suka menyesatkan pendaki. Bukan cuma jembatan setan sob, di gunung ini juga konon ada penampakan makhluk halus dengan perawakan tinggi, kekar, dan hitam. Ada juga penampakan penunggu gunung yakni wanita cantik yang minta gendong, serta roh gentayangan yang dulunya adalah pendaki yang menghilang tanpa sebab dan ditemukan dalam keadaan meninggal. Bahkan di gunung ini juga ada mitos tentang macan loh sob. Mitos ini muncul setelah ada korban yang meninggal dan di tubuh korbannya terlihat seperti ada gigitan dan cakaran macan. Padahal Merbabu sendiri bukanlah habitat macan. Tempat wisata yang terkenal angker di Pulau Jawa selanjutnya adalah Alas Purwo, yang merupakan Taman Nasional di Kecamatan Purwoharjo dan Kecamatan Tegal Delimo, Kabupaten Banyuwangi. Hutan ini menyimpan lebih dari 500 jenis tumbuhan dan ratusan jenis hewan liar yang hidup secara bebas. Wajar kalau banyak wisatawan tertarik melihat keanekaragaman flora dan fauna di tempat ini. Meski Alas Purwo mempunyai keindahan alam yang mempesona, ternyata tempat ini banyak dipercaya oleh masyarakat sebagai tempat angker karena diduga sebagai kerajaan makhluk halus yang sangat besar. Konon, sejak zaman penjajahan Belanda, nggak ada satu orang pun yang bisa pulang dengan selamat kalau nekat memasuki Alas Purwo. Bahkan, manusia yang meninggal di tempat ini juga nggak bisa ditemukan jasadnya lagi sob. Hutan dengan luas sekitar 434 km persegi ini juga dikabarkan sebagai tempat bersemedi dan juga sebagai tempat pesugihan buat orang yang ingin minta berkah atau kekayaan kepada para penunggu hutan. Salah satu tempat yang paling sering didatangi adalah Goa Istana dan sebuah makam sepanjang 7 meter yang disebut makam Mbah Dowo. Menurut sesepuh di sana, Goa Istana ini juga pernah dikunjungi oleh Presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Alas Purwo juga diyakini jadi salah satu tempat berkumpulnya banyak jin di Pulau Jawa. Selain itu, menurut orang-orang yang pernah menginjakan kakinya di Alas Purwo, mereka mengaku ngelihat penampakan berbagai makhluk astral penunggu hutan angker ini. Di wilayah Jawa Barat, ada dua gunung besar yaitu Gunung Halimun dan Gunung Salak yang letaknya berdekatan. Buat orang-orang yang pengen wisata alam, selain mendaki gunungnya, mereka juga kadang menjelajah hutan di wilayah antara kedua gunung ini yang dikenal dengan nama Hutan Halimun Salak. Tapi tahu nggak sob, ternyata hutan ini terkenal angker dan misterius. Menurut warga sekitar, lokasi ini adalah tempat makhluk gaib. Beberapa misteri sempat terjadi di kawasan Gunung Halimun dan Gunung Salak. Salah satunya terjadi pada 2007 saat salah satu dari 13 orang pemuda pecinta alam yang sedang mendaki terbangun saat malam hari dan melihat sejumlah pasukan berseragam tentara berwajah pucat dan seekor macan. Dan menurut warga, diduga itu penampakan dari Prabu Siliwangi dan prajuritnya. Gunung Salak memang salah satu gunung favorit bagi para pendaki, namun gunung ini juga sering memakan korban, terutama para pendaki yang tiba-tiba hilang tanpa jejak. Masyarakat sekitar percaya kalau kejadian-kejadian ini adalah ulah makhluk halus yang sedang meminta tumbal. Bukan cuma itu sob, beberapa kecelakaan pesawat juga pernah terjadi di wilayah ini sejak tahun 2003.
terjun cantik Madakaripura di Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur jadi salah satu objek wisata yang juga sering dikunjungi wisatawan. Dengan ketinggian mencapai 200 meter, air terjun indah ini disebut sebagai air terjun tertinggi di Pulau Jawa dan tertinggi kedua di Indonesia. Kabarnya, asal-usul nama Madakaripura sendiri diambil dari 3 nama, yakni Mada berarti gajah, Kari bermakna peninggalan, sementara Pura punya makna semedi atau semedi. Jadi Madakaripura ini adalah lokasi Patih Gajah Mada menghabiskan sisa hidupnya hingga meninggal dunia. Tak heran, di lokasi ini juga ada patung Gajah Mada yang langsung menyambut wisatawan. Tapi, di balik keindahan dan kemegahannya, diyakini kalau air terjun Madakaripura menyimpan kisah mistis tersendiri. Yang paling terkenal adalah legenda tentang kemunculan harimau putih yang diduga kuat punya hubungan khusus dengan Patih Gajah Mada. Menurut cerita, sosok harimau putih ini adalah perwujudan gaib dari sahabat Patih Gajah Mada, yakni Kiai Dodo Putih. Keberadaannya di sekitar air terjun Madakaripura juga disebut-sebut sebagai penjaga. Meski dulu sosok mistis ini disebut selalu muncul di beberapa titik sekitar air terjun tiap tahunnya, tapi setelah tempat ini ramai dikunjungi orang-orang, sosok harimau putih itu mulai jarang menampakkan diri lagi. Selain Candi Borobudur, di Magelang, Jawa Tengah juga ada objek wisata berupa air terjun yang sangat cantik, yakni air terjun Kedung Kayang. Berada di antara Gunung Merapi dan Gunung Merbabu, air terjun Kedung Kayang juga sering didatangi wisatawan karena punya keindahan alam yang begitu magis. Tapi, di balik panoramanya yang sangat indah, masyarakat setempat percaya kalau air terjun ini adalah lokasi yang angker. Pada zaman dulu, air terjun ini disebut-sebut sebagai tempat untuk adu kesaktian oleh 3 orang sakti, yaitu Empu Panggang, Empu Halik, dan Empu Putut. Karena legenda inilah, banyak orang datang ke air terjun ini untuk melakukan ritual supaya bisa mendapatkan benda pusaka atau memperoleh kesaktian. Selain itu, ada juga kejadian misterius lainnya yang sering terjadi di kawasan air terjun ini. Contohnya aja, terdengarnya bunyi alunan musik gamelan dari kawasan air terjun Kedung Kayang. Sementara pada hari-hari tertentu, ada banyak penampakan monyet berkumpul di atas air terjun seperti sedang mengadakan pesta. Keindahan alam Gunung Semeru memang gak bisa dibantah. Dengan segala keindahannya, gunung ini jadi salah satu tujuan utama buat para pendaki. Tapi jangan salah sob, berbagai mitos gaib juga menyelimuti gunung setinggi 3.676 meter di atas permukaan laut ini. Gunung di Kabupaten Lumajang dan Kabupaten Malang, Jawa Timur ini lekat dengan mitos Blank 75, sebutan untuk jalur tengkorak atau the dead zone. Kabarnya, ada beberapa pendaki yang bisa hilang dalam kabut atau terjerumus ke dalam jurang saat di area ini. Malah saking misteriusnya, kalau ada korban hilang, jarang sekali jasadnya bisa ditemukan. Selain itu, kabarnya para pendaki juga kerap dirasuki oleh roh manusia atau binatang penghuni gunung. Setelah nyampe di Ranukumbolo, pendaki juga nggak boleh sembarangan loh sob. Soalnya ada aturan yang harus dipatuhi, yaitu dilarang mandi, mencuci, memancing, dan harus mendirikan tenda dengan jarak 10 meter dari bibir danau. Ikan mas di danau cantik ini juga konon adalah jelmaan para dewi yang bertugas jadi penjaga kawasan Ranukumbolo. Dari cerita yang beredar, sosok wanita yang diduga dewi penunggu Ranukumbolo juga kadang muncul dengan berpakaian kebaya warna kuning. Nah, kalau di kawasan Arjopodo, konon ada 2 prajurit dari kerajaan Majapahit yang mendiami tempat ini.